Bab 1101, Melangkah ke Alam Tipe 8. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Yue Zong datang untuk menolong Amerika, di satu sisi, demi kemanusiaan, dan di sisi lain, demi membuat Amerika mengurangi kekuatan para penyerbu. Jika mereka ingin dia menyerahkan sumber daya yang diperlukan untuknya berevolusi, dia lebih baik pergi. Wajah Taf berubah, saat dia berdiri dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Tidak, Yue Zong. Tunggu, kita bisa membicarakan ini." Meskipun ras Dino telah mundur, Amerika masih dalam situasi yang genting. Di dalam negeri, masih ada gerombolan zombie, dan di luar mereka, para prajurit Dino yang secara fisik lebih kuat yang kebal terhadap peluru dan bilah pedang. Karena pelindung Amerika, Leo, telah meninggal, bahkan dengan semua kekuatan dan sumber daya gabungan mereka, itu tidak cukup untuk melawan kekuatan tipe 7. Jika Yue Zong pergi, maka seluruh Amerika kemungkinan akan dicabik-cabik oleh ras Dino. Suara Taf menjadi rendah dan mendesak, "Aku punya informasi penting, yang berhubungan dengan dunia yang berada di dalam sangkar dan rahasia lainnya. Yue Zong, tidakkah kau ingin tahu tentang dewa yang telah mempermainkan kita?" Mendengar kata-kata itu, Yue Zong berhenti, dan menoleh untuk melihat Taf, matanya berkilat. "Kau benar-benar tahu tentang rahasia-rahasia itu. Itu adalah rahasia terbesar dunia, tentang bagaimana cara melarikan diri dari tempat seperti sangkar ini, dan mengendalikan takdir seseorang. Seseorang harus lebih banyak mendapat informasi tentang dunia." Taf tertawa percaya diri, dan memberi isyarat kepada Yue Zong, "Silakan duduk." Yue Zong kembali duduk, dan menatap Taf, menunggu kata-katanya selanjutnya. Taf duduk di seberangnya dan mengumpulkan pikirannya. Sebelum berbicara, "Sebenarnya, bukan aku yang tahu tentang rahasia-rahasia itu. Namun, aku telah menerima informasi dari Leo selama ini tentang petunjuk. Aku pikir itu penting untukmu, jadi aku bersedia menukarnya dengan inti Dewa Iblis dan jejak." Yue Zong mengerutkan kening ketika mendengar itu. "Tidak cukup, kecuali kau bisa memberiku harta karun yang memadai. Kalau tidak, kau tidak perlu berpikir untuk mendapatkannya." Saat ini ia tak terkalahkan di bumi, tetapi seiring berjalannya waktu, keterbatasan di gerbang neraka akan berakhir, dan jika ia harus melawan lebih banyak monster tipe 8 dengan kekuatannya saat ini, ia kemungkinan akan binasa. Melawan pembangkit tenaga tipe 9, tidak diragukan lagi akan mati. Meskipun ia memiliki kapal perang Radiant kelas emas, konsumsi dayanya terlalu besar. Ia tidak tahu berapa banyak inti yang dimilikinya yang dibutuhkan untuk memberi daya pada harta karun yang menantang surga itu. Dalam negosiasi, Yue Zong tiba-tiba teringat beberapa harta karun yang telah dilupakannya. "Oh benar, aku tidak bisa memberi daya pada kapal perang Radiant karena aku kekurangan inti tipe 9. Aku telah memperoleh satu dari kerajaan Meh, ditambah Comet Cannon memiliki satu, itu berarti aku memiliki dua untuk memberinya daya. Kapal perang Radiant harusnya mampu memberikan kekuatan dengan itu." Yue Zong sudah lama mendapatkan kapal perang Radiant kelas emas, tetapi kekuatannya masih kurang selama ini. Belum lama ini, dia baru saja memperoleh inti tipe 9 dari kerajaan Meh, itulah sebabnya dia merasa yakin sekarang. Taf mengerutkan kening, saat dia duduk di kursinya, sebelum berbicara sekali lagi, menambahkan 30 rudal balistik antar benua yang membawa hulu ledak nuklir, sebagai ganti jejak. Senjata nuklir adalah kartu truf terakhir Amerika. Mereka telah menggunakan beberapa untuk menyerang para prajurit Dino, dan lebih dari 1 juta telah tewas, tetapi jika mereka menghadapi mereka di Cina, itu akan menjadi malapetaka bagi Cina. Yue Zong menolak tanpa ragu, "Tidak, aku sudah memiliki terlalu banyak senjata yang jauh melampaui senjata nuklir. Jika kamu tidak memiliki yang lain, aku akan mengucapkan selamat tinggal." Yue Zong telah memperoleh begitu banyak peralatan dan senjata dari kerajaan Meh sebelumnya, bahkan tidak ada bahaya radiasi. Kerajaan Meh memiliki banyak pencegat rudal. Mudah bagi Yue Zong untuk menghancurkan hulu ledak nuklir yang mampu mengancam Tiongkok. Ekspresi Taf berubah lebih buruk, karena dia tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan untuk menggerakkan pikiran Yue Zong. Informasi yang dia miliki benar-benar samar-samar. Yue Zong melihat Taf dalam dilema, dan dia berdiri, "Aku akan pergi." Taf mendongak dengan kaget, dan berteriak mendesak lagi, "Tidak, tolong, tunggu, kita bisa bernegosiasi. Yue Zong, jangan tinggalkan kami. Ada begitu banyak nyawa yang dipertaruhkan. Aku tidak akan memaksakan nukleus dan jejak,
tetapi aku mohon padamu, tolong tunggu. TAF memiliki terlalu sedikit kartu truf, dan Amerika tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Yue Zong. Begitu dia pergi, kartu trufnya terekspos. Sudut bibir Yue Zong berkedut, dan matanya bersinar dengan kepuasan. Dia berbalik, dan duduk diam. Saat ini, kartu trufnya melebihi apa yang dimiliki Amerika, itulah sebabnya TAF harus memohon. TAF memijat pelipisnya, dan terdiam beberapa saat, sebelum berbicara dengan tegas, aku bisa memberitahumu petunjuknya, tetapi aku harap kau bisa berjanji untuk menjadi pelindung kami, menjaga Amerika dan Tiongkok. Karena tidak ada cara untuk mengambil nukleus dan jejak dari Yue Zong, ia memilih cara lain untuk memastikan kelangsungan hidup Amerika. Yue Zong terkekeh, dan memberinya tali penyelamat yang sulit ditolak. Kenapa tidak kita lakukan dengan cara ini? Aku akan memberimu 3 meh berakal tipe 7, 36 meh tempur tipe 6, 3 armor meh tempur tipe 7, sebagai ganti informasi yang kau miliki. Mendengar syarat itu, wajah TAF berubah, dan ia menggertakkan giginya. Baiklah, dengan satu syarat. Yaitu, kau harus membawa 5 orang Amerika kami bersamamu saat kau menuju lokasi. Yue Zong tidak menunda-nunda, dan ia setuju. Baiklah. TAF kemudian berbicara dengan ekspresi serius. Di bagian terdalam segitiga Bermuda terdapat petunjuk rahasia tentang dunia dan entitas yang disebut Tuhan. Yue Zong terkejut, segitiga Bermuda. Ternyata itu tempatnya. Dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya dari TAF, dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, bertemu 3 hari kemudian untuk menuju segitiga Bermuda bersama-sama. Yue Zong memilih untuk tinggal di Amerika untuk sementara, tinggal di suite presiden yang mewah. Di dalam ruangan, dia mengeluarkan inti Dewa Iblis dan jejak yang diperoleh dari Leo dan menempelkannya di jejaknya sendiri. Pada saat itu, cahaya suci bersinar dan menyerap benda-benda itu ke dalam tubuh Yue Zong. Saat mereka diserap, mereka berubah menjadi energi emas yang suci, saat mereka mengalir melalui pikiran Yue Zong. Inti Dewa Iblis di lautan pengetahuan Yue Zong meluas sekali lagi, dan rune yang lebih mendalam muncul di atasnya, berisi jejak bintang yang luas. Kekuatan hidup yang berlimpah dan murni yang telah terkumpul juga diserap ke dalam nukleus, berubah menjadi energi suci berwarna emas, mengalir melalui darahnya. Di bawah pemberdayaan energi emas, darahnya mulai berubah sekali lagi, menjadi lebih suci. Begitu tetes darah terakhir telah berubah sepenuhnya menjadi emas, darah itu mulai bergemuruh di dalam tubuhnya, dan energi atmosfer di sekelilingnya mulai berputar ke dalam tubuhnya. Hisapan energi itu menjadi ganas, dan langit di atas hotel berubah. Energi itu mulai berputar turun dalam bentuk pusaran air besar, memasuki Yue Zong. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Itu lokasi hotel Yue Zong. Apakah dia penyebab keributan itu? Petik 2. Petik 2. Melihat tornado yang hebat itu, semua elit pasukan Amerika menunjukkan ekspresi kaget, saat mereka dengan cepat berjalan menuju keributan itu. Sejak kematian Leo, kapten tim baru dari aliansi pahlawan super itu jatuh ke tangan Lehman, pembangkit tenaga listrik setengah langkah tipe 6. Saat mereka menerjang badai, Lehman tiba bersama timnya, berhenti sekitar 100 meter dari hotel. Mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena mereka diselimuti oleh tekanan yang mengerikan. Sungguh kekuatan yang kuat, itu benar-benar menghentikanku untuk bergerak lebih jauh. Jika orang itu ingin membunuhku, aku bahkan tidak bisa menolak. Terlalu mengerikan, wajah Lehman berubah, saat gelombang keterkejutan mengguncang hatinya. Namun, dia tetap tenang dan berkata, Elisa, gunakan kekuatanmu untuk mengamati pusat badai. Seorang gadis pirang dengan tubuh yang menggerahkan dan mengenakan setelan kulit hitam ketat membuka matanya lebar-lebar. Dalam sekejap, ada sinar hijau yang melesat keluar dari matanya, menembus badai energi, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas. Sinar itu tepat berada di pusat badai, memancarkan tekanan yang mengerikan saat ia menyerap energi di sekitarnya. Di sampingnya, seorang gadis lain yang sekitar 90% mirip dengannya, tetapi rambutnya yang panjang diikat ekor kuda, meraih tangan Elisa, sementara matanya tertutup dan ia menyalurkan kemampuannya sendiri. Di udara, sinar cahaya terdistorsi saat apapun yang dilihat Elisa diproyeksikan keluar. Seperti yang diharapkan, itu dia. Melihat Yue Zong menyerap energi atmosfer dengan intensitas seperti itu, para ahli dari aliansi pahlawan super tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Lehman menyaksikan dengan kepahitan dan iri, sepertinya dia baru saja berevolusi sekali lagi.
Dia sudah hampir tak terkalahkan sejak awal, sekarang setelah dia berevolusi lagi, siapa lagi di bumi yang bisa menjadi lawannya? Elisa dipenuhi rasa ingin tahu saat dia berpikir, kuat, jadi itu Yue Zong. Benar-benar tangguh, tidak diragukan lagi ahli nomor satu yang diakui publik. Para ahli aliansi pahlawan super terus-menerus tewas dalam pertempuran, dan barisan mereka diisi ulang oleh para ahli baru lainnya. Elisa dan saudara perempuannya, Eliza, sama-sama pendatang baru di tim tersebut. Badai energi berlanjut selama 20 detik lagi, sebelum Yue Zong menelan mereka semua, dan membuka matanya. Pada saat itu, tatapannya tampak sangat tajam, seolah mampu menembus kehampaan. Setelah dia membuka matanya, dia memutar kepalanya untuk menatap Elisa. Dengan tatapan itu, Elisa tipe 4,5 langkah, yang memanfaatkan nanoteknologi untuk menampilkan kekuatan tipe 4, merasakan tusukan tajam di matanya. Dia segera menutupnya dan merasakan sedikit tekanan di dadanya. Dia kemudian jatuh ke tanah, ekspresinya pucat, seluruh kepalanya dipenuhi dengan pikiran tentang tatapan tajam Yue Zong. Bagaimana mungkin, itu hanya tatapan, dan dia mampu menyebabkan kami para saudari terluka parah. Terlebih lagi, itu terjadi tanpa ada niat jahat. Jika dia memang bermaksud begitu, kami pasti sudah mati. Eliza, yang sedang memegang tangan Elisa, mengalami akibat yang sama, saat dia jatuh ke tanah, pucat dan penuh keterkejutan. Dia merasakan kekuatan Yue Zong yang mengerikan melalui penglihatan Elisa. Saat ini, Yue Zong selangkah lebih dekat untuk menjadi dewa, dengan segala macam kemampuan. Satu tatapan darinya dapat membunuh banyak pembangkit tenaga listrik tipe 4, sebuah kesaksian atas kekuatan barunya. Lehman berbicara, Tuan Yue Zong, kami dari Aliansi Pahlawan Super, tidak ada maksud menyinggung. Kami hanya ingin menyelidiki penyebab keributan itu. Yue Zong memejamkan mata dan menjawab dengan lembut, baiklah. Kalian boleh pergi, ayo pergi. Lehman melirik Yue Zong dalam-dalam sebelum ia memimpin timnya pergi. Tipe 8. Akhirnya aku menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 8. Aku memiliki tubuh Dewa Iblis Orde ketiga, dan bahkan jika aku tidak menggunakan domain, aku dapat menandingi prajurit Asura tipe 8. Yue Zong dapat merasakan peningkatan pada dirinya sendiri, dan ia dipenuhi dengan keinginan yang tak terlukiskan untuk melolong ke langit, melampiaskan kegembiraan yang ia rasakan. Sekarang, aku seharusnya dapat berkomunikasi dengan kapal perang Radiant. Dengan sebuah pikiran, ia mengirimkan keinginannya ke dalam jejak di tangan kanannya. Di dalam jejak Dewa Iblis, terdapat seorang navigator dengan koordinat kapal perang Radiant. Ia dapat merasakan kehadirannya di balik kehampaan. Saat keinginannya menyapu navigator tersebut, kapal perang Radiant merespons, dan langsung menghisapnya ke dalam batas-batas kapal. Begitu ia melangkah masuk, ia menyapu pandangan kapal perang tersebut, dan pupil matanya menyempit. Perhatiannya tertuju pada berbagai rune yang terukir di sepanjang dinding kapal perang Radiant. Ada hukum dan prinsip di dalam ukiran ini. Bagian dalam kapal perang Radiant bersinar, sangat indah, dan tidak ada satu bagian pun yang tidak memancarkan rune yang mendalam. Ketika Yue Zong memasuki kapal perang Radiant untuk pertama kalinya, dia adalah prajurit ilahi tipe 4, dan tidak memiliki cara untuk memahami atau menghayati semua ini. Sekarang setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 8, dengan tubuh Dewa Iblis Orde ketiga, potensi bawaannya telah jauh melampaui batas manusia. Dalam hal kemampuan pemahaman dan kultivasi, di dalam dunia yang dikendalikan oleh dewa ini, dia setara dengan para jin yang hanya ada satu kali dalam 1000 tahun. Yue Zong menatap tajam rune-rune itu, wajahnya mengendur saat dia terus menyerap informasi. Segera, sehari penuh berlalu. Tangan kanannya kemudian memanas, saat pengingat bayi bergema, Tuan, Anda telah menghabiskan seharian penuh, masih ada 2 hari lagi sampai waktu pertemuan yang ditentukan dengan orang Amerika. Yue Zong bergerak, namun, matanya masih dipenuhi dengan gairah ke arah dinding kapal perang Radiant. Kapal perang ini benar-benar harta karun kelas emas. Ada begitu banyak rune yang mendalam, menyembunyikan rahasia alam semesta dan kebenaran dunia. Ini adalah harta karun yang benar-benar berharga. Sayang sekali saya kekurangan waktu. Kalau tidak, jika saya tinggal di sini selama 100 tahun, saya dapat langsung memahami hukum spasial dan mencapai alam tipe 9. Dia menenangkan dirinya dan pergi menuju pusat komando kapal perang Radiant. Di kokpit, ada kursi emas, serta bola kristal emas yang mengambang di udara di depannya.
Itu adalah kendali utama kapal perang Radiant. Begitu dia duduk di atasnya, dia akan dapat menerima informasi dari kapal perang itu sendiri, secara langsung mengendalikan setiap sudut kapal perang. Namun, tidak sembarang orang bisa duduk di atasnya. Jika seseorang dari alam tipe 4 ke bawah mencoba duduk di atasnya, ia akan kewalahan dan bahkan mungkin meledak. Sebuah pembangkit tenaga listrik tipe 5 dapat duduk dengan paksa, sementara pembangkit tenaga listrik tipe 6 hampir tidak dapat mengendalikannya, tetapi tidak dapat menerima pemberitahuan dari kapal perang Radiant. Pembangkit tenaga listrik tipe 7 akan dapat mengendalikan sebagian besar informasi yang masuk. Yu Zong menatap kursi emas itu dengan ekspresi panas dan duduk di atasnya. Pada saat itu, kursi itu bersinar terang, dan bongkahan informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri otaknya, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah menjadi satu dengan Radiant Battleship yang kuat dan maha kuasa, yang mampu melampaui ruang dan mengunjungi lebih dari 800 dunia. Gerbang ke dunia lain juga muncul di depan penglihatannya saat terhubung ke Radiant Battleship. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat dengan mudah mengambil lompatan dan harus ke dunia lain. Dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan kedua Type 9 nuklei dan memasukkannya ke dalam bola kristal emas. Pada saat itu, kristal itu bersinar terang, dan seluruh Radiant Battleship juga menyala, ketika berbagai jenis mesin dan roda gigi mulai menyala. Satu inti tipe 9 saja dapat memungkinkan pengendali untuk melampaui dunia, tetapi itu tidak cukup untuk mengaktifkan pertahanan atau serangannya. Diperlukan sekitar 5 inti tipe 9 agar siap bertempur. Dengan memasukkan 9 inti tipe 9, satu meriam saja sudah cukup untuk meledakkan sebagian besar pembangkit tenaga tipe 9 hingga mati. Pada saat yang sama, rasanya kapal perang Radiant ini dapat menampung inti tipe 9 dalam jumlah yang tidak terbatas. Semakin banyak jumlah inti tipe 9, semakin mengerikan kemampuannya. Secara teori, jika ada inti tipe 9 dalam jumlah yang tidak terbatas, seseorang bahkan dapat menggunakannya untuk membunuh Tuhan. Yue Zong duduk di kursi dan merasakan perubahan di kapal perang, sehingga sampai pada kesimpulan. Kapal perang Radiant kuat dalam serangan dan pertahanan serta memiliki kemampuan untuk melompati ruang angkasa dan melintasi dunia. Kapal itu dapat terbang tanpa kendali, dan itu justru terjadi karena konsumsi energi yang sangat besar yang dibutuhkan. Yue Zong hanya memiliki 2 inti tipe 9 dan tidak memiliki cara untuk sepenuhnya menunjukkan kekuatan kapal perang Radiant. Dia menatap satu ruang hampa yang menjadi target, dan matanya berkilat dengan niat bertarung. Dunia itu memiliki seorang ahli tipe 9, dialah orang yang telah melompati ruang angkasa dan ingin mencuri kapal perang Radiant. Sekarang setelah aku memahami kekuatan kapal perang Radiant ini, melawan kekuatan tipe 9 manapun yang tidak memiliki harta karun kelas emas, aku masih bisa melarikan diri. Begitu aku kembali dari segitiga Bermuda, aku pasti akan pergi ke dunia itu untuk memeriksanya, jika aku punya kesempatan. Dunia yang dapat menghasilkan kekuatan tipe 9, pasti juga kuat. Peluang akan merajalela di sana. Saat ini, setelah Yue Zong memasuki alam tipe 8, dan mencapai orde ketiga tubuh Dewa Iblisnya, kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ditambah dengan kekuatan kapal perang Radiant, bahkan jika dia tidak dapat membunuh tipe 9, itu sudah lebih dari cukup untuk melarikan diri darinya. Untuk saat ini, biarkan aku mencoba kekuatan kapal perang ini. Dengan satu pikiran, sistem radar kapal perang Radiant bergerak cepat, dan segera memindai seluruh bumi sekaligus. Pada saat itu, dia bisa merasakan setiap lokasi bumi. Selama dia menginginkannya, dia bisa melompati kehampaan dan muncul di mana saja di bumi. Saatnya kembali dan beristirahat, aku juga bisa membawa Phloxenia. Dengan bantuannya, informasinya pasti lebih akurat. Setelah mencapai tubuh Dewa Iblis Orde ketiga, kekuatan tempur Yue Zong telah melonjak tinggi dan memiliki banyak kemampuan yang mendalam. Dia bahkan bisa memanipulasi energi atmosfer, namun, dalam hal mengetahui hati bawahannya, dia tidak memiliki kemampuan membaca pikiran seperti yang dimiliki Phloxenia. Sesuai keinginannya, di ibu kota di Tiongkok, di dalam villa mewah tempat dia menginap, robekan spasial yang besar muncul. Dia kemudian berjalan keluar darinya. Di dalam villa, ada banyak wanita cantik, dan mereka dianggap sebagai hadiah perang yang diperoleh Yue Zong dari pertempuran kecil lainnya. Mereka semua adalah pelayannya. Melihat Yue Zong melesat menembus angkasa dan langsung berjalan di depan mereka, mereka semua terkejut, sebelum dengan cepat berbaris untuk menyambutnya. Tuan. Yue Zong melambaikan tangannya dan pergi menuju kamar tidurnya.
Seorang pelayan wanita yang sangat cantik dan menggerakkan berbicara dengan rasa ingin tahu yang besar, bukankah Tuan pergi ke Amerika? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Kemampuan apa itu? Terlalu kuat. Kalian tidak akan bisa memahami sejauh mana kekuatannya yang sebenarnya. Petik 2 petik 2. Ketika dia pergi, para pelayan wanita mulai mengobrol. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan, mereka masih dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka tahu satu hal yang pasti, yaitu Yue Zong telah menjadi semakin tak terduga. Para wanita yang mengikuti Yue Zong dapat berhubungan dengan lebih banyak hal, sehingga mereka jelas bahwa meskipun Tiongkok telah membentuk beberapa bentuk pemerintahan, dan menegakkan kembali ketertiban, dengan undang-undang yang berlaku dan bisnis yang berkembang pesat, pasti masih banyak masalah yang tersembunyi di balik permukaan yang sempurna. Seluruh Tiongkok terlalu besar dan menghadapi ancaman binatang mutasi, alien, zombie, klan laut, dan masih banyak lagi. Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, sebuah kekuatan pasti disambut dan dikagumi. Adapun yang terkuat di bumi, Yue Zong, wajar saja mereka tertarik padanya. Di dalam villa, mulut Yue Zong tiba-tiba melengkung. Sepertinya ada kejutan. Dia melompat, menghilang dari lokasinya dan muncul kembali sekitar 10 meter jauhnya. Sebuah teleportasi dalam jarak pendek seperti ini tidak berarti apa-apa baginya. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah tiba di kamar tidurnya, dan dia bisa mendengar suara percikan air dan tawa wanita di dalam kamar mandi. Nona, aku datang. Ketika Yue Zong mendengar suara-suara yang familiar itu, jantungnya mulai berdebar kencang saat ia mengulurkan tangan untuk menarik pintu. Ketika ia membuka pintu, ia tertegun. Di depannya, Chen Yao telanjang, menggunakan kepala pancuran untuk membilas tubuhnya yang memikat itu. Di dalam kolam besar, ada Ji Qingwu, Zhang Jingqiao, Zhang Jingwei, Loli kecil dengan payudara besar Guo Yu, gadis tetangga yang menawan Lu Wen, serta Loli jenius Yao Yao. Para wanita cantik saat ini di dalam kolam adalah kelompok wanita pertama yang mengikuti Yue Zong, dan hubungan mereka adalah yang terkuat, sehingga membentuk sebuah kelompok kecil. Seiring bertambahnya jumlah wanita di sekitar Yue Zong, ada pemisahan yang lebih jelas antara kelompok-kelompok, berdasarkan wilayah atau dunia asal mereka. Chen Yao melihat Yue Zong menerobos masuk, dan menjerit, saat tubuhnya memerah, tangannya mencoba menutupi bagian-bagian pentingnya. Ia merasa malu saat ia menundukkan kepalanya. Ji Qingwu, yang memamerkan kecantikannya yang sempurna tanpa sengaja, mendesah dalam hatinya, sepertinya Little Yao juga jatuh cinta padanya. Ji Qingwu mengenal temannya dengan baik, jika Chen Yao benar-benar membenci Yue Zong, dia akan menamparkan wajahnya, atau bergegas keluar dari kolam. Dia tidak akan bersikap seperti ini, malu-malu namun tetap menggoda. Melihat Yue Zong dan Chen Yao berdiri di sana tercengang, Zhang Jingqiao keluar dari kolam, melompat ke arah Chen Yao, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dia kemudian menatap Yue Zong dengan tatapan genit dan menjulurkan lidahnya untuk menjilati leher Chen Yao, seperti rubah betina kecil. Tuan, izinkan saya memberitahu Anda, saudari Chen Yao benar-benar menyukai Anda. Sekarang adalah waktu yang tepat, dorong dia ke bawah dan jadikan dia wanita Anda. Hehe, saya akan menyemangati kalian. Chen Yao merasa sangat malu dan cemas, saat dia berjuang dan menjerit, itu tidak benar. Saya tidak, lepaskan saya, Jingqiao. Lepaskan saya, jika tidak, saya akan marah. Sebagian besar wanita di samping Yue Zong telah memperoleh sumber daya yang layak untuk membantu mereka berevolusi mencapai alam tipe 3. Namun, sementara sebagian besar dari mereka berada di alam itu atau bahkan di tipe 4, pengalaman tempur mereka hanya setara dengan ahli tipe 2. Meskipun Zhang Jingqiao memiliki kekuatan, jika dibandingkan dengan Chen Yao, mereka berada di level yang berbeda. Jika Chen Yao menginginkannya, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari cengkeraman. Namun, sementara dia tampak seperti sedang berjuang, tidak ada kekuatan yang terlibat. Yue Zong mengerti, dan dia menatap Chen Yao yang memikat dan menawan, matanya bersinar dengan tatapan penuh gairah. Tahun-tahun yang lalu, Chen Yao dan Ji Qingwu adalah gadis sekolah yang dikenal publik dan merupakan dewi bagi banyak pria. Yue Zong adalah pria biasa, bekerja untuk memenuhi kebutuhan, dan mereka hanya berada di tingkat sosial yang berbeda. Namun sekarang, Chen Yao berada dalam genggamannya. Tanpa ragu, Yue Zong berjalan mendekat,
memeluknya sambil mengabaikan perlawanannya dan mengangkatnya ke tempat tidur di dekatnya. Setelah usahanya yang sia-sia, matanya bersinar terang, dengan sedikit harapan, pada saat yang sama, ketakutan, saat dia bertanya dengan takut-takut, Yue Zong, apakah kamu menyukaiku? Meskipun dia telah jatuh cinta padanya sejak lama dan bersedia menyerahkan dirinya kepadanya, tepat sebelum melakukan perbuatan itu, dia masih takut. Yue Zong tersenyum lembut dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Tentu saja, aku menyukaimu. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Seluruh ruangan dipenuhi dengan nuansa musim semi. Sepanjang malam, Yue Zong benar-benar dan sepenuhnya merasakan Chen Yao. Dia telah berevolusi ke level prajurit dewa tipe 4, dan fisiknya jauh lebih kuat. Meskipun dia baru saja kehilangan kesuciannya, dia melakukan yang terbaik untuk menyamai Yue Zong, memungkinkannya untuk bersenang-senang. Gadis-gadis pemberontak Zhang Jingqiao dan Lu Wen berdiri di sampingnya, menyemangatinya. Mereka berani dan tidak terpengaruh, memungkinkan Yue Zong untuk benar-benar menikmati dirinya sendiri. Karena dia sering bertarung dan mengambil risiko hampir sepanjang waktu, dia seringkali jauh dari rumah. Ketika dia memiliki kesempatan untuk bermesraan, dia akan melakukannya, dan kedua belah pihak akan menghargai waktu yang mereka miliki. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Liu Meier yang cantik datang ke ruangan, berbicara dengan mendesak, "Tuan, keadaan tidak baik, klan laut mulai menyerang Shanghai pagi ini, dan telah menaklukkan pusat kota." Namun, saat dia menerobos masuk, dia melihat Chen Yao, Lu Wen berbaring dalam pelukan Yue Zong, sementara saudara perempuan Zhang memegang masing-masing lengannya. Adegan itu bisa membuat siapapun tersipu malu. Wajah Liu Meier juga memerah saat melihat adegan itu dan jantungnya berdebar kencang. Saat Yue Zong mendengar suara Liu Meier, dia langsung membuka matanya dan dengan hati-hati melepaskan diri dari tubuh-tubuh indah di sekitarnya. Dia lalu mencium mereka semua, sebelum berbalik untuk pergi. Saat Yue Zong pergi, Chen Yao juga membuka matanya, senyumnya mengembang. Yue Zong segera tiba di pusat komando, dan bertanya pada Qi Yang, apa yang terjadi. Qi Yang, saat Yue Zong tidak ada, komando biasanya jatuh ke tangan Qi Yang dan Ji Qingwu. Wajah Qi Yang serius saat dia menunjuk ke sebuah layar, lihat. Di layar, banyak binatang mutasi mengalir keluar dari laut, menuju Shanghai. Di antara gerombolan binatang mutasi laut, ada lobster mutasi seukuran rumah, dan binatang mutasi lainnya yang panjangnya lebih dari 1 kilometer, cangkangnya merah dan ditutupi duri. Bahkan ada ular laut mutasi yang panjangnya lebih dari 1 kilometer, serta kura-kura naga mutasi yang memiliki leher panjang namun memiliki gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya. Banyak spesies berbeda yang semuanya menyerbu ke pusat kota. Shanghai, berbenturan dengan zombie yang berevolusi yang menduduki kota tersebut. Selama ini, binatang laut mutasi telah berevolusi terus-menerus juga. Saat ini ada banyak yang tipe 5 dan tipe 6, dan di belakang mereka ada spesies aneh yang memiliki 3 kepala, masing-masing tampak seperti lobster, namun memiliki tanduk di setiap kepala. Tubuh mereka seperti ichthyosaurus, dan anggota tubuh mereka tampak ganas. Masing-masing binatang ini panjangnya lebih dari 3 kilometer, ditutupi sisik aneh. Di atas binatang-binatang buas ini, ada sekelompok putri duyung dan duyung, masing-masing dengan tubuh bagian atas manusia, dan tubuh bagian bawah ikan. Penampilan mereka juga sangat mempesona. Selain mereka, ada juga ahli klan laut yang mengenakan ekspresi muram saat mereka menyerbu ke pantai juga. Kekuatan klan laut bercampur dengan binatang mutasi, membantai para zombie dan kedua belah pihak mulai mengalami peningkatan jumlah korban jiwa. Zombie di ibu kota berjumlah jutaan, tampaknya tak terbatas, namun, jumlah anggota klan laut bahkan lebih banyak, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih tinggi daripada zombie. Jadi, ketika gerombolan besar mereka datang untuk bertarung dengan zombie, mereka menang. Di bawah pimpinan binatang mutasi, pasukan klan laut dengan cepat melakukan pembantaian gila-gilaan terhadap zombie, dan segera, setengah dari kota telah jatuh ke tangan klan laut. Yue Zong melihat ini dan matanya menyipit. Shanghai telah ada dalam daftar mereka untuk ditaklukkan berikutnya. Ada satuan beranggotakan 2.000 orang yang dipimpin oleh Bai Xiaosheng yang telah berangkat menuju Shanghai. Satuan di bawah pimpinan Bai Xiaosheng ini adalah pasukan elit, yang memanfaatkan teknologi canggih yang dibawa Yue Zong dari kerajaan Mei untuk mempersenjatai diri. Mereka bahkan mampu meledakkan binatang mutasi tipe 6 hingga mati. Di antara mereka,
ada juga Mech tipe 7 yang memiliki kesadaran, yang memegang formasi. Namun, jika satuan ini bertemu dengan klan laut, mereka pasti akan dimusnahkan. Yue Zong mengerutkan kening dan bertanya, di mana lokasi Bai Xiao Zheng dan timnya. Qi yang memiliki ekspresi serius, mengangkat tangannya untuk menunjuk satu titik merah tertentu. Mereka telah mencapai lokasi ini, dan telah melawan beberapa zombie di pinggiran. Sekitar 30 km di sebelah kanan mereka, ada semacam tempat berlindung, dan sekitar 5.000 orang yang selamat bersembunyi di sana. Yue Zong melihat dengan saksama dan wajahnya berubah, posisi itu akan dikuasai oleh klan laut dalam belasan jam lagi berdasarkan kecepatan mereka. Qi yang menatap Yue Zong dan bertanya, benar sekali, jadi, haruskah kita membuat mereka mundur, atau tetap di sana dan melindungi mundurnya para penyintas? Bagi Bai Xiaozeng untuk memimpin tim yang terdiri dari 2.000 orang dan melindungi mundurnya 5.000 penyintas, itu akan sangat sulit. Jika dia ceroboh, seluruh pasukan bisa musnah. Baik itu zombie atau klan laut, mereka akan membunuh manusia tanpa ampun. Tentu saja, demi tempat tinggal, mereka juga akan membantai di antara mereka sendiri. Jika Bai Xiaozeng dan timnya meninggalkan para penyintas, dengan peralatan mereka, mereka pasti akan melarikan diri dengan selamat. Namun, 5.000 penyintas akan menjadi korban. Aku akan pergi. Yue Zong berpikir sejenak, dan melambaikan tangannya, memperlihatkan robekan spasial dan dia melangkah ke dalamnya. Qi yang menatap punggungnya, wajahnya tersenyum lega, tanpa rasa iri, dia menjadi lebih kuat. Di dekat Shanghai, para prajurit yang menggunakan enhanced armor dan laser gun saat ini berlindung di balik beberapa benteng sederhana, menembaki para zombie yang menyerbu ke arah mereka. Sejumlah zombie baru saja mencapai area tersebut ketika kepala mereka semua tertembak oleh sinar laser, dan mayat mereka tergeletak di tanah. Para prajurit ini adalah elit Tiongkok, dengan keahlian menembak mereka, dan pelatihan dalam kondisi terbaik. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan musuh dalam jarak 200 meter, di atas gedung tinggi sekitar 500 meter dari medan perang, selusin militan berbaring tengkurap, memandang ke kejauhan. Salah satu dari mereka, yang berkulit kecoklatan, wajahnya tampak menua, melihat tentara pusat elit dan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, sial, orang-orang itu memiliki perlengkapan yang sangat bagus. Seorang pemuda lainnya, yang telah mengecat rambut pirang, dan mengenakan pakaian compang camping, membiarkan tubuhnya telanjang, tampak ketakutan, ya, L3 dapat bertahan melawan senapan mesin berat, dan granat, tetapi para prajurit ini dapat menghancurkan mereka dengan mudah dengan senjata mereka. Apa-apaan dengan senjata-senjata itu? Para militan ini mengandalkan perlengkapan mereka yang diperoleh dari pasukan perbatasan sebelum kiamat dan berpikir bahwa mereka mampu menaklukkan seluruh Tiongkok. Namun, setelah melihat senjata-senjata tentara pusat, senjata mereka terasa seperti kelelawar yang tidak berguna, dan mereka semua seperti orang desa. Seorang pria jelek dan berwajah marah menoleh ke arah pria parubaya di sampingnya, yang berotot dan tampan, mengenakan jas, dengan tatapan sombong, dan berkata, "Bos Wei, jika mereka bisa mengalahkan zombie-zombie itu, dan masuk ke markas kita, kita akan jatuh di bawah kendali mereka. Pada saat itu, hidup dan mati kita akan berada di tangan mereka." Mendengar kata-kata itu, banyak militan terdiam dan melihat ke arah Bos Wei. Para militan ini adalah bawahannya, mengikutinya saat mengamuk di markas yang beranggotakan 5.000 orang itu. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan, dan melukai banyak wanita. Jika kejahatan mereka terungkap, mereka pasti tidak akan dibebaskan. Ada kilatan ganas di mata Bos Wei, apa yang harus kita lakukan? Liang Ban, jika perbuatan kita diketahui, mati 10 kali pun tidak akan cukup. Karena kita sudah terpojok, satu-satunya cara adalah menyelinap pergi saat mereka fokus pada para penyintas lainnya. Ketika para militan ini memikirkan orang-orang yang telah mereka siksa dan bunuh, dan tulang-tulang yang dikumpulkan di dalam gudang, hati mereka menjadi dingin. Mereka bertekad mengikuti Bos Wei mereka, dengan cepat kembali ke pangkalan. Ada banyak bangunan di Shanghai. Medannya rumit, dan sulit bagi seluruh pasukan untuk bergerak. Namun, selusin ahli masih bisa bergerak dengan cepat. Perubahan dunia memasuki tahun ketiganya, dan para ahli yang telah memerangi zombie yang berevolusi dan binatang mutasi terus-menerus semuanya telah berevolusi ke alam prajurit ilahi tipe 2 atau tipe 3. Banyak dari militan ini berada di alam tipe 3, dan Bos Wei mereka adalah prajurit ilahi tipe 4.
Dia kuat dan dengan demikian dapat mengendalikan bawahannya. Ketika kelompok mereka mencapai pangkalan, mereka dengan cepat mengusir semua 5.000 orang yang selamat. Di bawah desakan 200 militan, 5.000 orang yang selamat bergegas keluar, membawa barang-barang mereka, beberapa makanan, tampak sangat kurus kering. Seorang pria berkacamata yang tampak seperti kutu buku, berlutut di tanah sambil memohon dengan getir, "Tolong, jangan usir kami. Biarkan kami tinggal di sini. Ada begitu banyak zombie di luar sana, kami pasti akan mati. Aku mohon padamu, tolong biarkan kami tinggal." Saat ini, di sekitar pusat kota Shanghai, ada banyak zombie yang berevolusi. Seiring berjalannya waktu, bahkan zombie yang paling biasa pun memiliki kecepatan yang tidak lebih lambat dari manusia. Jika mereka dikelilingi oleh zombie, tidak akan banyak yang tersisa hidup. Seiring berjalannya waktu, laju evolusi menjadi lebih cepat. Manusia dapat menangani zombie biasa di awal kiamat, menghabisi mereka dengan tongkat kayu, bahkan menangani lebih banyak lagi jika mereka cukup berani. Namun, sekarang, kebanyakan penyintas biasa akan kalah dalam pertarungan 1 lawan 1, hanya pasukan khusus, seniman bela diri, dan penggunaan senjata yang dapat menghadapi zombie. Indra penciuman dan pendengaran sangat tajam bagi zombie. Dengan aroma 5.000 orang yang masih hidup ini, mereka akan tertarik. Begitu gerombolan zombie mencium aroma manusia ini, mereka akan berbondong-bondong datang dan memburu mereka. Memaksa 5.000 orang yang selamat dengan tangan kosong ini keluar di tempat terbuka adalah tindakan bodoh. Itu hanya akan menarik perhatian zombie. Namun, Bos Wei dan yang lainnya telah memperlakukan para penyintas ini seperti ternak. Bahkan jika mereka dimangsa oleh zombie, mereka tidak akan berkedip. Bagi mereka, mereka akan lebih bahagia jika itu terjadi. Dengan begitu, kejahatan mereka tidak akan terbongkar, dan mereka bahkan dapat berjanji untuk tunduk pada Tiongkok baru tanpa rasa takut. "Tolong, biarkan kami kembali. Tolong, biarkan kami hidup." Petik 2. Banyak penyintas mulai berlutut, memohon dengan sedih. Dengan situasi mereka saat ini, selama mereka terus maju, mereka akan dimakan oleh zombie di sekitarnya. Salah satu militan yang memegang senapan serbu memiliki ekspresi buas. Ia mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan ke arah para penyintas yang berlutut, "Diam kau. Karena kalian tidak ingin hidup lebih lama lagi, aku akan mengusir kalian." Di bawah hujan peluru, darah berhamburan, dan banyak dari para penyintas yang berlutut itu terluka parah, tergeletak di genangan darah. Sang militan kemudian membentak dan mengancam dengan nada mengancam, "Siapa lagi yang tidak ingin pindah? Katakan saja, aku bisa menahan kalian di sini selamanya." Ketika para penyintas menyaksikan eksekusi tanpa ampun itu, mata mereka semua dipenuhi rasa takut, tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka hanya bisa terisak-isak, sedih, saat mereka digiring maju. Ketika 5.000 penyintas itu digiring keluar dari tempat perlindungan bom, bau mereka langsung tercium oleh gerombolan besar itu. Dalam sepersekian detik, sebagian dari gerombolan itu memisahkan diri dan bergegas menuju ke arah para penyintas. Bai Xiaosheng, yang melihat ini, mengumpat keras-keras dengan marah, "Sialan. Bajingan mana yang meminta tindakan bodoh dan tolol seperti itu? Mereka benar-benar mengeluarkan semua yang selamat. Apakah mereka mencari kematian? Bajingan sialan." Kekuatan zombie yang berevolusi terlalu besar, dan Bai Xiaosheng memiliki terlalu sedikit tenaga kerja, yang difokuskan untuk melawan zombie. Para prajurit ini adalah bala bantuan yang dipimpin Bai Xiaosheng, yang dimaksudkan untuk melindungi pasukan utama agar mundur. Jika mereka membantai zombie untuk menyelamatkan orang-orang itu, mereka berpotensi jatuh. Bagaimanapun, zombie yang mengelilingi Bai Xiaosheng dan timnya berjumlah sekitar 1,3 juta. Fakta bahwa timnya dapat menahan mereka adalah karena kekuatan tempur, pengalaman, dan peralatan mereka. Mereka juga telah membangun beberapa bangunan dan benteng untuk melindungi diri dari serangan zombie. Dia berjuang dalam hati, "Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mengerahkan meh berakal budi tipe 7? Namun berdasarkan ini, bahkan jika meh tipe 7 pergi, ia tidak akan mampu menyelamatkan para penyintas itu. Sebaliknya, jika kartu truf ini digunakan, jika terjadi keadaan yang tidak terduga, kita mungkin tidak akan mampu kembali ke ibu kota." Meh berakal budi tipe 7 sangat kuat, dan tidak ada satupun zombie yang berevolusi yang dapat menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, ia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh gerombolan sekaligus.
Ia tidak memiliki kemampuan seperti Yue Zong yang mengemudikan Scarlet Reaper, yang dapat memusnahkan puluhan ribu orang dalam satu gerakan. Tolong, selamatkan aku. Ah, petik 2 petik 2. Sudah ada S6 yang berevolusi menjadi zombie, yang mencapai kecepatan 2 kali lipat kecepatan suara. 3 dari mereka langsung menyerbu ke tengah-tengah manusia dan menebas, mencabik-cabik banyak dari mereka. Meskipun hanya ada 3 orang, para penyintas langsung panik dan mengerahkan sisa tenaga mereka untuk segera melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Pada saat itu, 5.000 penyintas menjadi panik, berlarian seperti lalat tanpa kepala. Dalam kekacauan yang terjadi, banyak dari mereka yang terdorong ke tanah dan diinjak-injak oleh orang-orang di belakang. Bos Wei melihat kekacauan itu dan tertawa terbahak-bahak, memerintahkan bawahannya, hahaha. Ayo pergi. Dia duduk di jeep militer yang dimodifikasi, sementara bawahannya yang lain juga duduk di jeep mereka sendiri bersama keluarga dan harta benda mereka, melarikan diri ke arah yang berlawanan. Adegan kacau itulah yang ingin dilihat Bos Wei, dengan para penyintas sebagai perisai daging, mereka dapat dengan cepat melarikan diri. Salah satu dari mereka berlari ke arah jeep ketika tiba-tiba, seorang penyintas wanita dengan pakaian compang camping jatuh di depannya. Militan bersenjata itu mengumpat keras, sialan. Enyahlah, kalau tidak, ayahmu akan kuhukum mati. Wanita itu, yang rambutnya acak-acakan dan pakaiannya compang camping, mulai bersujud dengan deras sambil tergagap sambil mundur, ya. Ya, aku akan enyahlah sekarang, aku akan enyahlah sekarang. Tunggu sebentar, militan itu melihat sosoknya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia melesat maju dan menjambak rambutnya, memperlihatkan wajah cantik di balik rambut itu. Meskipun ekspresinya berubah karena rasa sakit, orang bisa tahu bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Militan itu memasang ekspresi buas saat itu, saat dia tertawa terbahak-bahak, dan menarik wanita cantik itu ke pinggulnya, haha. Lumayan, aku beruntung, benar-benar bertemu dengan gadis berkualitas tinggi seperti itu. Aku bisa membiarkan bos dan yang lainnya bersenang-senang. Ikuti aku, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Di sisi lain, seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun bergegas keluar, meraih tangan militan itu, sambil berteriak, lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Militan itu tertawa terbahak-bahak, meraih gadis ini juga, menyeret ibu dan anak perempuan itu ke arah jeep. Haha, keberuntunganku bagus. Aku menangkap yang tua, juga yang muda. Tidak peduli seberapa keras kedua wanita itu berjuang, mereka lemah dan kurang gizi, tidak mungkin mereka bisa lepas dari cengkeraman prajurit ilahi tipe 2. Tiba-tiba ada robekan di ruang itu, dan Yue Zong melangkah keluar, melihat kedua wanita itu berjuang. Dia mengerutkan kening dan menunjuk dengan jarinya, mengirimkan peluru energi yang menghantam tubuh militan itu. Orang malang itu meludahkan seteguk darah, terhuyung mundur beberapa langkah, dan jatuh ke tanah. Ekspresi militan lainnya berubah gelap, saat dia meraung, tembak. Bunuh orang itu. Seketika, sejumlah militan menyerbu keluar dari jeep mereka, mengarahkan senjata mereka ke Yue Zong dan menembaki dengan liar. Yue Zong mengerutkan kening, dan dengan sebuah pikiran, ia memanggil perisai energi di depannya, menyebabkan peluru-peluru itu menangkisnya. Monster, lari. Petik 2. Melihat peluru-peluru itu memantul di udara tipis, semua militan itu menunjukkan ekspresi ketakutan, berbalik dan lari ke kejauhan. Mau lari, pergilah ke neraka. Yue Zong menatap mereka dengan pandangan menghina, dan jari-jarinya terulur sekali lagi, menyebabkan peluru-peluru yang tergantung di udara melesat ke arah para militan. Dalam sekejap, kepala semua militan itu meledak dalam hujan darah, saat mereka jatuh ke lantai. Melihat bagaimana Yue Zong berhasil mengalahkan para militan itu hanya dalam sedetik, pasangan ibu anak itu menjadi cerah, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Benar-benar kacau. Apa yang sedang terjadi? Persepsinya kemudian menyapu keluar, dan dia bisa merasakan situasi yang sedang berlangsung dalam radius 10 li. Dia bisa dengan jelas merasakan sekelompok besar penyintas melarikan diri dengan panik, melangkahi diri mereka sendiri, sementara 3S6 membunuh manusia yang melarikan diri, menyebabkan lebih banyak ketakutan dan kekacauan. Mati. Yue Zong meraih udara, dan 3 cakar yang terbuat dari energi atmosfer menangkap 3S6. Dia kemudian mengepalkan tinjunya, dan 3S6 langsung hancur, saat mereka berubah menjadi tumpukan daging berdarah yang jatuh ke tanah. Tetap di sana, Yue Zong mengamati kekacauan itu, 5.000 penyintas berlarian dengan panik,
dan dia mengerutkan kening. Dia kemudian mengeluarkan raungan amarah, tekanan tipe 8-nya yang mengerikan meledak keluar, langsung menghentikan orang-orang yang melarikan diri di jalur mereka. Suara Yue Zong dipenuhi dengan keinginannya, dan itu menyentuh telinga manusia-manusia itu. Mendengar teriakan itu, para penyintas segera berhenti di tempat mereka berada, kepala mereka terasa seperti terbelah. Dari pandangan langit, hanya dengan satu gonggongan itu, semua 5.000 orang yang selamat berhenti total, seolah-olah mereka adalah prajurit yang telah menjalani pelatihan terberat. Bos Wei duduk di jeep dan juga terpengaruh oleh raungan itu. Tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Pada saat dia sadar kembali, wajahnya pucat, sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan ahli puncak Tiongkok baru? Dia terlalu kuat. Bagaimana manusia bisa mencapai tahap seperti itu? Jika kita tertangkap olehnya, hanya kematian yang menanti kita. Kemunculan Yue Zong membuat Bos Wei dan anak buahnya ketakutan. Mereka dengan cepat mendesak jeep mereka lebih jauh. Saat ini, ada sekitar beberapa kilometer antara mereka dan Yue Zong, jadi mereka berharap untuk melarikan diri dari ini. Yue Zong menatap kelompok militan itu dengan dingin, sambil mencibir, masih berpikir untuk lari. Benar-benar keras kepala, keluarlah untukku. Dengan sebuah pikiran, energi atmosfer yang besar dan kuat melesat ke arah mereka, langsung menyapu semua 60 jeep dan membawa mereka ke depannya. Sangat kuat, melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, wajah para penyintas di bawah dipenuhi dengan keterkejutan. Yue Zong menatap para militan dengan dingin sambil berteriak, keluar. Meskipun dia masih belum jelas tentang apa yang telah terjadi, dia tahu satu hal yang pasti, para militan yang telah meninggalkan para penyintas dan mencoba melarikan diri bukanlah orang baik. Mendengar perintah itu, banyak dari mereka menjadi pucat, memilih untuk keluar dari kendaraan mereka dengan tertib. Di dalam jeep, selain para militan, ada sejumlah wanita, masing-masing dari mereka cantik dan memikat. Namun, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan, dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Yue Zong menatap mereka, siapa pemimpin di sini? Mereka semua terdiam, tetapi tatapan mereka tertuju pada Bos Wei. Tak punya pilihan lain, dia segera keluar dari kelompok itu, wajahnya menyunggingkan senyum licik, kakak besar ini, namaku Wei Zeng. Maafkan aku karena tidak mengenalimu. Bagaimana aku harus memanggilmu? Niat membunuh dalam diri Yue Zong melonjak keluar, aku Yue Zong. Apakah kau yang memerintahkan para penyintas untuk didorong keluar dari kota bawah tanah? Wei Zeng menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, saat dia mencoba menjelaskan, tidak. Bukan aku, ada sebuah faksi radikal kecil yang muncul di pasukan kita, dan mereka mengambil inisiatif untuk mendorong para penyintas keluar. Aku belum mengetahuinya saat itu, dan saat aku mengetahuinya, sudah terlambat. Aku tidak bisa melakukan apapun pada para zombie, dalam keadaan seperti itu, aku hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Aku akui bahwa itu bukan cara terbaik untuk menangani masalah, dan aku bersedia meminta maaf kepada semua orang. Dalam beberapa tarikan napas, Wei Zeng telah mengalihkan semua kesalahan kepada faksi imajiner yang dia ciptakan. Tiba-tiba dia mendapat kilasan wawasan, dan mulai memasang ekspresi hormat, mengekspresikan kesetiaannya, oh ya. Yue Zong, Anda adalah pemimpin Yue Zong, pemimpin baru Tiongkok, kan? Itu hebat, akhirnya aku bisa melihatmu secara langsung. Sungguh suatu kehormatan, aku bersedia memimpin 200 bawahanku untuk bergabung dengan tujuanmu, dan tunduk pada perintahmu. Tolong terima kami. Ketika Yue Zong mendengar ini, dia terdiam merenung. Jika apa yang dikatakan Wei Zeng benar, dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, jika pasukannya bergabung dengan pasukannya dan menjalani pelatihan, itu akan menjadi dorongan tambahan. Melihat bagaimana Wei Zeng telah mengubah ceritanya dan memilih untuk menjadi bawahan Yue Zong, para penyintas yang ingin mengatakan sesuatu tetap diam. Wei Zeng memiliki metode yang kejam, dan mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. Pada saat ini, wanita muda yang diselamatkan Yue Zong terlepas dari genggaman ibunya, dan menghampiri Yue Zong, pemimpin Yue Zong. Kau tidak bisa menahannya, dia orang jahat, dia telah membunuh banyak orang. Banyak dari penyintas kita di masa lalu telah dieksekusi atas perintahnya. Dia dan bawahannya, mereka semua telah membunuh. Ini semua yang tersisa bagi kita karena mereka. Mereka semua jahat. Wei Zeng berkeringat dingin, tidak, pemimpin Yue Zong, jangan percaya padanya. Itu hanya kata-katanya terhadap kata-kataku.
Kami tidak membunuh, kau harus percaya pada kami. Yue Zong tidak tertarik, namun, saat dia menatap gadis itu dan bertanya, apakah kau orang yang berbakat secara alami? Apa kemampuanmu? Kekuatannya mendekati kekuatan dewa, dan dia bisa merasakan kekuatan aneh dalam diri gadis di depannya ini. Itu adalah sesuatu yang langka, tidak seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Seiring dengan perubahan dunia, seluruh bumi pun mulai berubah. Banyak manusia berbakat dan berbakat berhasil membangkitkan kemampuan mereka bahkan tanpa sistem. Mereka adalah pengguna kemampuan alami dan evolver. Banyak dari kemampuan mereka yang langka, bahkan Yue Zong pun mengharapkannya. Misalnya, meskipun kemampuan membaca pikiran Floxenia mungkin tidak begitu berguna dalam pertempuran, itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan Yue Zong. Jika dia bisa memiliki kemampuan seperti itu, dia bisa dengan mudah mengetahui siapa yang berbohong kepadanya, dan tidak menjadi paranoid saat menyerahkan tugas kepada mereka. Ketika wanita muda itu diperhatikan oleh Yue Zong, dia merasakan getaran di hatinya dan menundukkan pandangannya. Namaku Gao He, aku pengguna kemampuan. Namanya adalah keterampilan berburu harta karun. Aku selalu bisa mengirimkan kekuatan aneh yang memanggilku. Namun, karena aku belum pernah melihat harta karun sebelumnya, aku tidak tahu apakah kemampuanku asli atau palsu. Gao He mungkin adalah pengguna kemampuan, tetapi dia lebih merupakan tipe pembantu. Jika dia mengandalkan arahan dan kekuatannya untuk mengarungi area yang sulit, dia kemungkinan akan mati. Dia telah merahasiakan kekuatannya begitu lama, hanya setelah bertemu Yue Zong dia mengungkapkan kekuatannya. Wei Sheng mendengar kata-kata Gao He, dan dipenuhi dengan amarah yang tak berujung, keterampilan berburu harta karun. Sialan, jalan sialan ini, benar-benar menyembunyikannya dariku. Jika aku tahu tentang ini sejak lama, aku akan menjadi lebih kuat dari Yue Zong. Sialan, sialan, jalang, oke. Yue Zong menatap Gao He dengan penuh penghargaan, dan tidak pernah berpikir bahwa akan ada kejutan seperti itu dari penyelamatan acaknya. Bagi kebanyakan orang, keterampilan seperti itu sangat berharga, karena, di sebagian besar tempat di mana harta karun dapat ditemukan, biasanya ada binatang mutan yang kuat yang menjaganya. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak memiliki cara untuk mengambilnya kembali. Namun, Yue Zong berbeda, dengan kekuatan tipe 8-nya, selain beberapa pembangkit tenaga tipe 9 yang dapat membunuhnya, mudah baginya untuk mengambil barang-barang itu. Yue Zong tertawa puas, dan melihat sekeliling pada para penyintas. Bagus sekali, izinkan saya bertanya kepada kalian semua. Apakah yang dikatakan Gao He itu benar? Kejahatan Wei Sheng dan anak buahnya, apakah hal-hal itu benar-benar terjadi? Ketika Wei Sheng dan anak buahnya mendengar pertanyaan ini, wajah mereka berubah muram. Namun, sebelum mereka dapat memberikan tanggapan, sebuah energi yang kuat datang menekan mereka, memaksa mereka ke tanah saat mereka terengah-engah, tidak dapat bergerak. Seorang pria kurus kering dengan kepala botak, seluruh tubuhnya mengeluarkan bau yang kuat, dan dagunya ditutupi janggut, keluar dengan goyah, sebelum berlutut di depan Yue Zong. Dia kemudian berteriak, "Tuan, Wei Sheng, dan anak buahnya semuanya sampah. Anakku, anakku yang berharga. Dia dibawa pergi oleh mereka dan disiksa sampai mati. Tuan, Anda harus membantu mencari ganti rugi." Yue Zong mengangguk, dan menatap sisanya. "Aku mengerti, jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan mencari keadilan untukmu. Apakah ada orang lain?" "Tuan, keponakanku juga dibawa pergi oleh mereka dan disiksa sampai mati. Bajingan-bajingan ini, keponakanku baru berusia 11 tahun. Tuan, tolong, tolong. Bunuh mereka, bunuh bajingan-bajingan ini." Petik 2 petik 2. Melihat Yue Zong setuju untuk menyelesaikan keluhan mereka, para penyintas tidak dapat menahan emosi dan kesedihan mereka saat mereka maju, menunjuk dan mengungkapkan semua kesalahan para militan. Saat Wei Sheng dan anak buahnya mendengarnya, ekspresi mereka menjadi pucat. Mereka memang telah melakukan metode mereka yang sakit terlalu lama. Banyak pria dan wanita telah meninggal sebagai akibatnya. Di masa lalu, para penyintas tidak berani mengatakan apapun karena kekuatan mereka, tetapi sekarang, dengan dukungan Yue Zong, mereka melampiaskan semua hal yang dapat mereka ingat. Mendengar tuduhan para penyintas, Yue Zong mengerutkan kening dan berteriak, "Cukup." Suaranya seperti gemuruh guntur, saat para penyintas semua tertegun sejenak, dan menghentikan obrolan mereka. "Sekarang, sesuai tuduhanmu,
Aku memutuskan Wei Sheng dan anak buahnya bersalah seperti yang dituduhkan, hukumannya adalah eksekusi, dan hukuman itu akan segera dilaksanakan. Setelah itu, dia menamparkan, dan energi atmosfer yang besar berkumpul, berubah menjadi tangan besar yang menghantam Wei Sheng dan anak buahnya, mengubah mereka menjadi pasta daging dalam satu tamparan. Dalam sekejap, 200 orang telah diratakan oleh Yue Zhong. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, semua yang selamat dipenuhi rasa takut terhadap Yue Zhong. Membunuh 200 orang dengan satu tamparan. Tindakan seperti itu pada dasarnya di luar pengetahuan manusia biasa. Itu hampir setara dengan Tuhan. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari seorang pria saat dia berlari dan terisak, "Tolong aku. Zombie datang! Zombie datang!" Pada saat itu, beberapa S5 sudah mendekati orang-orang itu, sekitar 10 meter jauhnya. Melihat S5 yang buas dan ganas itu, banyak yang selamat merasa putus asa, dan tubuh mereka berbalik untuk melarikan diri. Mati! Yue Zhong menatap tajam ke arah S5 dan menunjuk mereka, saat peluru. Energi yang kuat melesat menembus ruang, dan menghantam kelompok mereka, mengubah mereka menjadi pasta daging. Setelah itu, Yue Zhong melambaikan tangannya dan 200 meh tempur humanoid muncul. Kalian semua dengarkan, robot-robot ini akan membimbing kalian ke tempat yang aman. Jika kalian ingin hidup, ikuti mereka. Yue Zhong menatap mereka sekali lagi dan tidak peduli lagi, saat dia membungkus Gao He dan ibunya sambil menyerang ke arah para zombie. Dari robot-robot itu, terdengar suara wanita yang merdu dan manis, "Silakan ikut dengan kami akan membawa kalian ke tempat yang aman." Setelah menyaksikan berbagai cara Yue Zhong, para penyintas saling bertukar pandang, sebelum mengikuti robot-robot itu menuju tempat yang ditentukan. Di antara para penyintas, banyak penyintas perempuan memandang Gao He dan ibunya, mata mereka dipenuhi rasa iri. Mereka tahu bahwa tempat teraman adalah berada di samping Yue Zhong yang bagaikan dewa. Gao He mengikuti di samping Yue Zhong saat dia menggeliat, matanya dipenuhi rasa heran, "Aku terbang. Aku benar-benar terbang." Ini menakjubkan. Di matanya, Yue Zhong bukanlah orang jahat, karena dia telah membunuh 200 militan. Dia sama sekali tidak takut padanya dan pengalaman terbang hanya membuatnya semakin bersemangat. Di sisi lain, ibu Gao He sangat waspada dan memandang Yue Zhong dengan waspada dan takut. Dalam beberapa tarikan napas, Yue Zhong sudah berada di atas gerombolan besar itu. Ketika para zombie di bawah mencium aroma Yue Zhong, berbagai H2, H3, dan H4 mulai melangkah keluar dan membuka mulut mereka untuk menembaki dia. Dalam satu tarikan napas, sejumlah besar bola api meledak ke arahnya. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan seorang Thunder Fighter akan hancur berkeping-keping. Gao He melihat ini dan menjadi pucat, saat dia berteriak ketakutan, "Ah! Enyahlah!" Yue Zhong mengamati bola api yang datang, dan matanya bersinar dengan kilatan dingin. Dia menamparkan, saat telapak tangan besar yang terbuat dari energi terkondensasi, dan menghantam ke bawah seolah-olah Buddha sendiri baru saja mengirimkan telapak tangan. Saat bola api bersentuhan dengan tangan itu, mereka langsung padam. Setelah itu, tangan itu menghantam tanah, langsung memusnahkan 10.000 zombie begitu saja. Gao He berbalik untuk menatap Yue Zhong dengan kaget, saat mulutnya menganga, tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat dan pemujaan, "Kuat. Pria ini sangat kuat, mungkinkah dia dewa atau anugerah?" Di antara 10.000 zombie, bahkan ada L2, L3, dan L4. Gao He telah melihat banyak dari mereka. Para militan kesulitan menghadapi tipe-tipe itu. Namun, mereka begitu mudah dikalahkan oleh Yue Zhong, karenanya, kekuatannya terlihat jelas. Setelah menamparkan 10.000 zombie hingga mati, Yue Zhong melambaikan tangannya, dan banyak medbis muncul. Di bawah kendali Bai Yi, mereka membentuk gelombang pasang mekanis yang menghantam gerombolan zombie. Yue Zhong telah memperoleh sejumlah besar sumber daya dari kota Kekaisaran Meh, dan itu adalah cara terbaik untuk menghadapi zombie tingkat rendah ini. Yue Zhong tidak tertarik membuang-buang waktu dengan zombie-zombie ini. Pada tahapnya saat ini, bahkan jika dia memusnahkan 100 juta zombie, kekuatan hidup yang diserap tidak akan cukup untuk menaikkan satu tingkat pun. Itu akan membuang-buang waktu. Setelah menahan benteng, dia kemudian melangkah di udara, dan dalam beberapa saat, dia muncul di samping Bai Xiaosheng. Begitu melihat Yue Zhong, Bai Xiaosheng langsung memberi hormat kepadanya, "Pemimpin. Pemimpin."
Para perwira militer lainnya di belakang juga berdiri untuk memberi hormat, menatapnya dengan tatapan penuh hormat. Yue Zong telah membangun seluruh negara dari nol dan merupakan pakar nomor satu di bumi. Ia juga pelindung Tiongkok, jadi, tidak ada seorang pun di Tiongkok yang tidak mengenalnya. Banyak perwira militer yang setengah meragukan kekuatannya, berpikir bahwa ada beberapa hal yang pasti dilebih-lebihkan. Namun, hari ini, mereka telah melihat sendiri, bahwa ia dengan mudah 100 kali lebih kuat dari apa yang dikatakan rumor. Mereka telah melihat bagaimana ia mengalahkan lebih dari 10.000 zombie dalam satu tamparan. Dengan kekuatan seperti itu, ia sudah setara dengan para dewa dan iblis dalam mitos dan legenda. Dengan sebuah pikiran, Ibu Gao He dikirim ke Bai Xiaosheng, pergi suruh orang-orangmu untuk melindungi para penyintas saat mereka mundur. Klan Laut telah menyerbu Shanghai. Tempat ini tidak lagi aman. Bawa dia ke markas juga. Kekuatan Gao He sangat berharga baginya, dan ia harus melindungi ibunya. Hanya dengan cara seperti ini, Gao He akan bersedia bekerja keras untuknya. Bai Xiaosheng memiliki tatapan yang rumit saat ia menjawab, ya. Setelah itu, ia melangkah ke udara dan terbang menuju bagian yang lebih dalam di Shanghai. Bai Xiaosheng memperhatikannya pergi, matanya berkilat dengan sedikit kecemburuan, iri hati, dan penyesalan. Ketika mereka pertama kali bertemu, kekuatan mereka berada pada level yang sama. Lebih jauh lagi, karena Bai Xiaosheng adalah seorang evolver alami, ia bahkan lebih berbakat daripada Yue Zong. Namun, hanya dalam 2 tahun, jarak di antara mereka telah terkikis. Yue Zong dapat dengan mudah menghancurkannya dalam satu tamparan. Sebagai salah satu ajudan dan sahabat terdekatnya, menyaksikan Yue Zong tumbuh selangkah demi selangkah, ada sedikit rasa kehilangan dan kebingungan dalam benaknya. Ia menarik napas dalam-dalam, matanya berubah tegas, dan ia memerintahkan, mundur segera. Dengan itu, para elit bersenjata dengan cepat menarik diri dari garis depan. Me berakal budi tipe 7 yang telah disimpan akhirnya dikerahkan untuk bertempur di rumah. Me itu dengan cepat menyerbu gerombolan zombie, membantai zombie-zombie itu seolah-olah bukan apa-apa, bahkan para pemburu, pelahap, dan L6. Zombie-zombie yang berevolusi seperti itu akan menjadi masalah bagi sebagian besar elit manusia, tetapi melawan Me berakal budi tipe 7, mereka dibantai seperti babi. Di udara, Yue Zong menyaksikan Bai Xiaosheng memimpin pasukannya dan dia mengangguk puas, bagus. Kemampuan memerintahnya telah meningkat pesat. Meskipun Yue Zong tak terkalahkan di bumi, ada banyak hal yang membutuhkan bawahannya. Kalau tidak, dia sendiri yang akan kelelahan. Bai Xiaosheng telah menjadi ajudannya yang terpercaya sejak lama dan merupakan salah satu orang yang telah ia bina sejak lama. Sekarang, saatnya menangani Shanghai. Yue Zong mengalihkan pandangannya, dan dengan sebuah pikiran, ia mengirimkan persepsinya untuk meliputi seluruh Shanghai. Segala sesuatu di dalam kota segera terlihat dalam pandangannya, dan ia dapat merasakan setiap zombie, kelemahan mereka, arah yang mereka tuju, dan bahkan wajah-wajah buas. Semuanya tampak jelas baginya. Ketemu, mata Yue Zong berbinar, dan ia melangkah di udara, membawa Gao He bersamanya saat ia melesat menuju kota. Yue Zong dapat menggunakan Radiant Battleship untuk muncul di mana saja di bumi. Namun, ada proses untuk itu. Ia harus terlebih dahulu melangkah melalui kekosongan kembali ke Radiant Battleship, dan kemudian menggunakan kemampuannya untuk melampaui ruang, sebelum muncul kembali dari kekosongan. Namun, karena ia belum mengenal Gao He, ia tidak ingin mengungkapkan rahasia terbesarnya kepadanya. Radiant Battleship adalah sesuatu yang telah ia sembunyikan begitu lama. Itu adalah harta karun kelas emas. Jika ada pembangkit tenaga listrik tipe 9 lain yang tahu bahwa dia memiliki harta karun yang begitu berharga, mereka akan menjadi gila dan melakukan segala cara untuk membunuhnya. Tidak lama, kemudian, Yue Zong muncul di atas sebuah gedung, yang tampak mewah dan indah. Dia kemudian meninju kaca, menyebabkannya pecah dan menghantam gedung itu sendiri. Di puncak gedung, ada 3 pria berjas, memegang gelas berisi darah manusia, duduk santai di sofa. Di samping mereka, ada 8 gadis manusia cantik berusia remaja. Di seberang mereka, ada seorang wanita yang kulitnya seputih susu, rambutnya yang hitam panjang lebat dan bersinar, dan dia juga memegang segelas darah. Di depannya, ada 3 pemuda tampan juga. Pada saat kaca pecah dari atap, keempat zombie cerdas yang berevolusi dengan cepat melompat, tubuh mereka tegang, menatap tajam ke arah Yue Zong,
menjaga kewaspadaan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan rambut pendek, dan dia berbicara, "Siapa kamu?" Yue Zong melayang turun seperti makhluk surgawi, menatap mereka dengan tatapan merendahkan saat dia memerintahkan dengan dingin, "Apakah kamu Raja Zombie Shanghai? Aku Yue Zong, di sini untuk menaklukkan kalian semua hari ini. Berlututlah, dan bersumpah setia kepadaku. Aku bisa mengampuni kalian, kalau tidak, kalian semua akan menjadi bonekaku." Kalau dipikir-pikir dulu, Yue Zong hanyalah makhluk seperti semut di depan para zombie ini. Namun, sekarang dia bisa memandang mereka dengan jijik. Bahkan jika mereka sudah berada di alam tipe 6, dia tidak perlu takut. Raja Zombie adalah makhluk yang buas dan kejam. Saat dia mendengar nada sombong dari Yue Zong, dia meledak dengan amarah, "Tidak masuk akal. Manusia, kamu manusia paling sombong yang pernah kutemui. Semuanya, serang dia bersama-sama. Begitu kita menangkapnya, aku akan membiarkannya merasakan dunia penderitaan yang tak berujung. Aku akan menghisap darahnya dan mengubahnya menjadi budakku." Di tengah teriakannya, tubuhnya mulai terbelah, saat benang hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya, membentuk 8 bilah. Satu ekor seperti bilah juga melesat keluar dari punggungnya. Mulutnya kemudian terbuka, memperlihatkan gigi-gigi tajam. Dalam sekejap, Raja Zombie Shanghai yang tampan ini telah berubah menjadi makhluk mengerikan yang tampak seperti mesin pembunuh. Dua lainnya juga mulai berubah, satu berubah menjadi raksasa setinggi sekitar 3 meter, otot-ototnya kuat dan kencang, sementara yang lain berubah menjadi makhluk aneh dengan kepala gurita, 10 tentakel panjang dan ramping, dan 4 anggota tubuh utama yang tebal. Si cantik berkulit hitam berubah menjadi kera betina dengan anggota tubuh dan otot yang kuat, serta payudara seukuran bola basket. Saat mereka menyelesaikan transformasi mereka, yang hanya memakan waktu sedetik, mereka semua telah menyerang Yue Zong. Raja Zombie melompat ke langit-langit, bergegas menuju Yue Zong. Monster tentakel itu menembakkan tentakelnya, melewati 2 zombie lainnya yang menyerang, berniat untuk menusuk ke arah Yue Zong dari titik butanya. Meskipun mereka berempat tampak mengerikan, kemampuan bertarung mereka benar-benar meningkat. Jika mereka berhasil dalam serangan mereka, bahkan seorang ahli tipe 7 awal mungkin akan jatuh. Terlalu lemah. Berlututlah. Yue Zong menyapu pandangannya, dan matanya bersinar dengan kilatan dingin, saat dia menamparkan tanpa ampun. Segera, telapak tangan besar yang terbuat dari energi menghantam mereka berempat. Pada saat itu, keempat zombie itu ditekan ke tanah oleh telapak tangan yang terbentuk dari energi, tidak dapat bergerak. Yue Zong kemudian menunjuk ke arah mereka, saat 4 peluru energi melesat ke kepala mereka, menjatuhkan mereka. Dia kemudian menindaklanjutinya dengan 4 rune boneka yang melonjak ke dalam kesadaran mereka. Saat berikutnya, mereka bangun dan kembali ke bentuk manusia mereka, berlutut dan menyatakan, "Zuo Zanwang, Liu Yiping, Qianru, Wei He, memberi hormat kepada guru." Gao He melihat betapa mudahnya Yue Zong menekan mereka, dan kekagumannya terhadapnya semakin dalam lagi. Metode yang sangat ampuh. Pria ini benar-benar hebat. Yue Zong memerintahkan, "Kumpulkan semua pasukanmu, serang klan laut, dan jangan biarkan mereka memasuki Shanghai, mengerti?" Keempatnya mengangguk, "Ya, Tuan, kekuatan klan laut terlalu perkasa. Jika Yue Zong ingin menghentikan mereka memasuki daratan, dia harus menghabiskan waktu di sini." Namun, dia enggan melakukannya. Itulah sebabnya dia memilih untuk mengendalikan para zombie dan membuat mereka mengerahkan pasukan mereka. Saat keempat zombie cerdas yang berevolusi memberi perintah, seluruh gerombolan zombie di Shanghai menyerbu klan laut. Meskipun klan laut jauh lebih kuat, mereka terhambat dan laju kemajuan mereka melambat drastis setelah menaklukkan Raja Zombie di Shanghai. Yue Zong kemudian bertanya kepada Gao He, "Gao He, apakah kau dapat melihat lokasi makhluk-makhluk yang memanggilmu?" Ia memejamkan mata dan berkonsentrasi sejenak, sebelum menunjuk ke satu arah di mana klan laut sedang menyerbu. "Di sana, samar-samar aku bisa merasakan sesuatu memanggilku." Yue Zong menyapu ke arah itu, dan merasakan jantungnya sedikit bergetar. "Ke arah itu, jangan bilang itu klan laut." Dengan sebuah pikiran, ia membawa Gao He bersamanya saat ia melesat ke arah yang ditunjuknya. Sepanjang jalan, Yue Zong melihat dengan jelas keadaan Shanghai, yang telah berubah menjadi medan perang yang besar, dipenuhi dengan kapak es, petir, bilah angin, gumpalan racun, dan segala macam kemampuan bawaan yang dilemparkan kemana-mana.
Seluruh kota sedang diratakan, berubah menjadi gurun. Di bawah perintah Raja Zombie, zombie yang tak terhitung jumlahnya itu bertempur melawan binatang mutan. Setiap detik, ada banyak zombie yang dikonsumsi atau dimusnahkan, tetapi hal yang sama juga terjadi pada binatang mutasi. Keempat zombie cerdas yang berevolusi itu sangat cerdas. Saat mereka bergabung dalam pertempuran, mereka dengan cepat mengerahkan zombie elit yang berevolusi untuk memusnahkan binatang mutasi tingkat rendah. Sedangkan bagi mereka yang berada di atas alam tipe 5, mereka akan membiarkan zombie biasa dikirim sebagai umpan meriam, menyelamatkan pasukan elit mereka. Di bawah pimpinan mereka, banyak binatang mutasi tipe 4 yang dimusnahkan oleh unit mereka dan berubah menjadi tulang. Daging dan darah binatang mutasi tingkat tinggi merupakan makanan dan persyaratan evolusi yang kuat bagi para zombie. Dengan demikian, setelah zombie tingkat rendah mengonsumsi daging binatang mutasi tipe 4, mereka dengan cepat berevolusi dan menjadi lebih kuat. Setelah mengonsumsi sejumlah binatang mutasi tipe 4, pasukan elit yang dimiliki oleh keempat komandan cerdas itu tumbuh lebih besar. Yue Zong memperhatikan sebentar, sebelum bergerak menuju ke arah pasukan utama klan laut. Saat dia semakin dekat, di atas Wim berkepala 3 yang seperti pulau, ada seorang ratu putri duyung klan laut yang cantik. Dia berdiri di atas ombak, mahkota berwarna merah delima dikenakan di kepalanya, sementara bagian pribadinya ditutupi dengan kerang laut. Penampilannya benar-benar menakjubkan. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Yue Zong dengan dingin. Dia kemudian berbicara dengan dingin, "Serangan musuh dari langit, bersiaplah untuk melakukan serangan balik." Mendengar perintah itu, banyak ahli putri duyung dan pengawal mereka dengan cepat mengangkat senjata mereka saat mereka menatap Yue Zong, niat membunuh mereka mengepul. Wim berkepala 3 tipe 7 puncak juga mengangkat kepalanya, keenam matanya bersinar ganas, mengunci Yue Zong. Ratu putri duyung yang dewasa menatap Yue Zong dan berteriak, "Serang." Atas perintahnya, semua bawahannya mulai menunjukkan kartu truf terkuat mereka, melemparkan serangan. Mereka ke langit. Satu monster aneh membuka rahangnya yang besar dan melepaskan petir ke langit. Prajurit klan laut berkepala paus lainnya melemparkan palu yang diayunkannya ke Yue Zong. Salah satu prajurit, yang memiliki kepala ikan todak, dan tubuh penuh duri, mulai menembakkan duri di punggungnya ke langit. Segala macam serangan dilontarkan dan diarahkan ke Yue Zong, membentuk segudang warna di langit, benar-benar menutup semua kemungkinan rute pelarian. Bubar. Yue Zong hanya menatap mereka semua dengan dingin, dan menamparkan ke bawah, menyebabkan sumber energi yang sangat besar mengembun dan meledak ke arah kelompok-kelompok di bawah. Serangan klan laut yang tak terhitung jumlahnya segera dihancurkan, sementara tangan energi yang besar terus menekan ke bawah, langsung mengubah 10.000 prajurit dan binatang mutan mereka menjadi pasta. Melihat itu, wajah Ratu Putri Duyung menjadi jelek, kuat. Dia kuat dan telah mencapai puncak alam tipe 6. Namun, di hadapan Yue Zong, dia bisa dengan mudah ditampar sampai mati. Dia dipenuhi rasa takut terhadap Yue Zong. Ketika Gao He melihat Ratu Putri Duyung, matanya berbinar, dan dia segera menunjuk, "Dia ada di sini. Ada harta karun di sini. Aku bisa merasakannya memanggilku. Kemarilah." Di udara, Yue Zong menggunakan cakar penangkap naga, dan kekuatan yang dahsyat terbentuk, mencengkeram Ratu Putri Duyung dengan cara yang kejam. Ada lebih dari 1 juta pasukan klan laut yang telah naik ke daratan, dan bahkan dalam menghadapi jumlah sebanyak itu, Yue Zong berhasil melewatinya dengan mudah dan mencengkeram pemimpin mereka. Itu sangat mendominasi dan mendominasi. Semakin jauh seseorang dalam perjalanan evolusi, semakin kuat. Ketika Yue Zong berada di alam tipe 7, dia masih waspada dan berhati-hati, tidak berani melawan sejuta musuh. Namun, sejak dia mencapai alam tipe 8, kendali dan kekuatan energi atmosfernya telah menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Itu sudah cukup untuk membiarkannya membunuh pasukan sesuka hatinya, dan memusnahkan pemimpin spesies lain. Ketika bentuk kehidupan biologis mencapai alam tipe 8, akan ada perubahan yang mengguncang surga. Satu tipe 8 saja bisa memusnahkan seluruh ras. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, tidak mungkin seluruh ras akan dimusnahkan, karena akan ada beberapa yang lolos. Terhadap serangan Yue Zong itu, wajah Ratu Putri Duyung jatuh, saat dia membuka bibirnya dan menembakkan cahaya biru ke langit. Putri Duyung lain di sampingnya juga dengan cepat memuntahkan energi berbentuk naga juga. Banyak cahaya biru membeku bersama dan membentuk pilar biru yang menghantam serangan Yue Zong. Dengan suara keras,
Pilar biru itu hancur saat banyak putri duyung memuntahkan darah, jatuh ke tanah, tetapi mereka berhasil menghalangi kekuatan berbentuk naga milik Yue Zong. Yue Zong menyaksikan dengan kaget. Ah, menarik. Di depan Yue Zong dan tubuh Dewa Iblis Orde ketiganya, putri duyung biasa ini seperti semut. Jika dipikir-pikir bahwa 10.000 semut ini benar-benar dapat menahan pukulan darinya, kemampuan bawaan mereka benar-benar menakjubkan. Sedangkan Yue Zong, yang telah berjalan ke posisinya saat ini melalui langkah-langkah sulit yang tak terhitung jumlahnya, tidak perlu lagi takut bahwa ia mungkin kehilangan nyawanya dalam sekejap karena kecerobohan. Ratu Putri Duyung menatap Yue Zong, wajahnya pucat. Ia menggertakkan giginya dan mengeluarkan mutiara biru besar dari dadanya. Tidak, dia terlalu kuat. Sepertinya aku perlu menggunakan si Emperor Safir. Si Emperor Safir adalah salah satu harta warisan rahasia dari klan laut. Di bumi, permukaan air jauh lebih luas daripada daratan, dan ada banyak rahasia tersembunyi di lautan. Setelah dunia berubah, klan laut muncul, dan dalam beberapa tahun perkembangan ini, mereka dengan cepat berkembang melalui berbagai sudut tersembunyi di perairan, mengeluarkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Laut Safir ini adalah salah satu harta tersebut, yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Ratu Putri Duyung menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah segar di atasnya, menyebabkannya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan, yang kemudian menyebabkan dia dan Safir bergabung menjadi Wim berkepala tiga. Setelah mereka bergabung, aura Wim berkepala tiga mutan melonjak gila-gilaan, melampaui alam tipe 7, mencapai alam tipe 8. Pada saat yang sama, sepasang sayap yang kuat terbentuk dan terbentang dalam desiran. Ada getaran terakhir di dahinya, saat bagian atas Ratu Putri Duyung muncul. Yue Zong menatap entitas mengerikan yang terbentuk, matanya menyipit, seekor binatang mutasi tipe 8, dan auranya bahkan lebih kuat dari Raja Buaya Wim. Apakah ini kekuatan harta karun klan laut? Sungguh sesuatu yang hebat. Bahkan jika binatang tipe 7 itu adalah ras Wim, Yue Zong tidak terlalu khawatir, karena kekuatannya saat ini sudah cukup untuk menghadapinya. Namun, binatang tipe 8 berbeda. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa binasa. Begitu binatang mutasi tipe 8 terbentuk, salah satu kepala Wim membuka mulutnya, dan melepaskan banyak petir ke arah Yue Zong. Petir itu menyambar lebih dari 1 kilometer, menari liar di langit, seolah-olah dewa petir itu sendiri telah turun. Jika binatang tipe 8 tersambar ini, dia akan terluka atau bahkan terbunuh. Hancurkan aku. Yue Zong mengerutkan kening, dan akhirnya menjadi serius, saat dia berteriak dan melepaskan telapak tangan Yin yang level 6 miliknya. Pada saat Yue Zong mengeluarkan telapak tangan Yin yang miliknya, energi atmosfer di sekitarnya terpelintir dan berkumpul di sekelilingnya. Di sebelah kirinya, ada Yin, sementara di sebelah kanannya ada Yang, satu hitam, satu putih, membentuk telapak tangan kuat yang tampaknya mampu menekan semua 800 dunia, saat menghantam petir. Dengan ledakan keras, pilar petir besar yang mampu membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 8 hancur berkeping-keping. Telapak tangan Yin yang milik Yue Zong juga menghilang, dan tidak ada pihak yang menang dalam pertukaran ini. Binatang ini ada apa ya? Yue Zong meliriknya, matanya dingin, saat dia menyalurkan langkah bayangannya dan segera, banyak bayangan muncul saat dia melesat ke arah binatang Wim berkepala 3 tipe 8. Kepala lainnya membuka rahangnya yang besar dan menembakkan pecahan es dan badai salju ke arah Yue Zong yang datang. Kaca, 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 suara es pecah terdengar, saat balok es besar yang lebarnya lebih dari 2 km muncul, menyelimuti semua bayangan Yue Zong. Pada saat itu, sepertinya dia terjebak dan membeku di dalam balok es. Melihat itu, semua putri duyung di bawah dan prajurit klan laut bersorak. Bunuh dia, bunuh manusia itu. Bunuh dia, jangan biarkan dia hidup. Petik 2 petik 2. Yue Zong seperti iblis yang menakutkan di mata para prajurit klan laut ini, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Bahkan prajurit yang paling teguh pun merasa takut dan terguncang. Sekarang setelah Ratu Putri Duyung mereka menyegelnya, mereka tentu saja bersemangat. Hong, pada saat mereka bersorak kegirangan, Yue Zong mengepalkan tinjunya, dan seluruh pilar es langsung hancur, pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Gaohe biasa dilindungi oleh bola energi atmosfer, menempel erat di punggung Yue Zong, tanpa sedikit pun goresan padanya. Setelah mencapai tubuh Dewa Iblis tingkat ketiga, darah Yue Zong telah berubah menjadi warna emas, dan dia adalah setengah dewa, kebal terhadap senjata,
dan tidak terpengaruh oleh unsur-unsur. Bahkan kemampuan bawaan dari binatang Wim berkepala 3 tipe 8 tidak cukup untuk menyegelnya sepenuhnya. Setelah meninju jalan keluar, Yue Zong melesat keluar dan mencapai binatang Wim berkepala 3 tipe 8, mengirimkan tinju yang kuat ke arah kepalanya. Ada ledakan yang memekakkan telinga, saat binatang itu tenggelam ke tanah, memuntahkan seteguk darah dan esensi. Ketika Gao He melihat ini, dia tidak bisa menahan diri saat dia bersorak, pukulan yang bagus. Yue Zong terbagi menjadi banyak gambar, mengirimkan rentetan tinju ke kepala binatang itu, bergemuruh seperti guntur. Dalam hitungan detik, dia telah meninju lebih dari 100 kali, dengan kekuatannya yang mengerikan, menyebabkan seluruh tubuh binatang mutasi tipe 8 bergetar hebat. Ketika mencapai pukulan ke-600, Ratu Putri Duyung dipisahkan secara paksa dari binatang mutasi, tubuh bagian bawahnya berlumuran darah binatang itu. Ketika Ratu Putri Duyung terlempar, Yue Zong terus menghancurkan kepala binatang Wim, kekuatannya yang dahsyat meledak keluar. Itu menyebabkan kepala binatang itu hancur berkeping-keping, karena daging dan darah berceceran di mana-mana sampai akhirnya, kekuatan hidup yang besar diserap ke dalam tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Binatang Wim berkepala 3 yang perkasa sudah mati. Apakah dia masih manusia? Bagaimana mungkin ada karakter yang begitu menakutkan? Bahkan binatang pelindung klan laut kita sudah mati. Petik 2 petik 2. Ketika para prajurit klan laut melihat bagaimana Yue Zong memukul pelindung mereka sampai mati, mereka semua tercengang dan jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan. Binatang Wim berkepala 3 adalah salah satu kartu truf terkuat dari klan laut. Selama ia menginginkannya, seluruh tsunami yang mampu menelan satu benua dapat dibangkitkan. Ia bergerak tanpa hambatan di lautan, namun, keberadaan seperti itu dibunuh oleh Yue Zong. Setelah selesai, Yue Zong meraih udara dan menyebabkan Ratu Putri Duyung terseret sekali lagi di depannya. Ia melihat safir yang terkepal erat di tangannya, dan dengan lambaiannya sendiri, ia meraihnya. Apakah ini harta karun klan Putri Duyung? Ketika ia memegang safir Kaisar Laut itu, ia merasakan aliran energi yang menenangkan mengalir melalui tubuhnya, menyehatkannya. Ia memperhatikan dengan saksama dan melihat beberapa ukiran dan rune di atasnya. Ia hanya meliriknya dan sudah bisa merasakan hukum air yang kuat di dalamnya. Selain itu, ada beberapa kekuatan aneh lain yang terkandung dalam rune tersebut. Ia menghafalnya, sepertinya selain hukum dan prinsip air, ada sesuatu yang berhubungan dengan penggabungan dengan binatang mutan. Dengan tahap evolusinya, pemahaman dan kecerdasannya jauh lebih kuat. Benda yang begitu mendalam akan menjadi tidak jelas baginya di alam tipe 6. Di alam tipe 7, dia akan bisa mengerti sedikit. Pada saat dia berada di alam tipe 8, dia bisa dengan mudah memahami makna di balik misteri tersebut. Dia kemudian melihatnya sekali lagi, memahami penggunaannya dengan lebih jelas. Selain rune, ada energi murni yang terkumpul di dalamnya, yang bisa aku serap. Energi datang dalam berbagai bentuk. Tenaga hidup adalah energi dalam bentuk kehidupan biologis dan merupakan makanan terbaik untuk evolusi. Energi atmosfer hadir, dan sebagian besar kultivator menyerapnya, memurnikannya menjadi milik mereka sendiri. Selain itu, ada barang-barang yang memadatkan energi murni dan mengumpulkannya. Bagi para kultivator, barang-barang seperti itu juga langka dan berharga. Tidak, di bawah teriakan sedih Ratu Putri Duyung, Yue Zong menghancurkan safir itu, dan sebuah sumber energi murni mengalir ke tubuhnya. Energi murni itu memasuki tubuhnya dan terus-menerus memperkuatnya. Batu safir itu mengandung sejumlah besar energi, dan itu cukup untuk mendorongnya ke puncak alam tipe 8 awal. Saat ini, kekuatannya benar-benar mengerikan. Peningkatan itu saja sudah merupakan dorongan yang sangat besar, yang mulia ditangkap oleh manusia itu. Semua orang serang, bunuh orang itu. Petik 2 petik 2. Para prajurit klan laut mulai menyerbu maju dengan berani, meskipun mereka telah diintimidasi oleh Yue Zong. Demi ratu mereka mendapatkan kembali akal sehat mereka dan berjuang untuk maju. Mati, Yue Zong menatap mereka dengan dingin dan mengirimkan telapak tangan biasa, yang terkondensasi dari energi atmosfer, yang menekan dan menghancurkan seluruh area mereka. Namun, kematian itu tidak membuat yang lain gentar, karena lebih banyak lagi yang terus menyerbu ke arah Yue Zong. Yue Zong mengerutkan kening dan memerintahkan Ratu Putri Duyung, suruh orang-orangmu menyerah, kalau tidak, aku akan membunuh mereka semua.
Ratu Putri Duyung menatap Yue Zong dengan penuh kebencian, berbicara dalam bahasa Mandarin yang jelas, bahkan jika mereka semua mati, kita akan kembali ke pelukan laut. Setiap anak Dewa Laut tidak akan takut mati. Manusia, jumlah kita lebih banyak dari yang dapat kau bayangkan, kali ini, hanya pasukan kecil yang menemaniku. Ras manusiamu akan menjadi yang akan musnah pada akhirnya. Klan laut kita akan menjadi penguasa sejati dunia ini. Dengan kecerdasan mereka juga jauh lebih kuat daripada manusia, sehingga mereka dapat dengan mudah mempelajari bahasa. Ratu Putri Duyung sudah fasih dalam 4 bahasa pada awal kiamat. Bagus, karena kalian tidak mau menyerah, kalian semua bisa pergi ke neraka. Tatapannya berubah dingin dan dia menunjuk ke langit, saat cahaya darah melesat naik, membentuk awan yang berbahaya. Saat terbentuk, energi atmosfer mulai menyembur ke dalamnya, dan tiba-tiba, bau busuk yang jahat, gelap, dan penuh darah memenuhi udara, saat darah berwarna merah jatuh ke tanah. Saat hujan darah bersentuhan dengan seekor lobster mutan yang besar, darah itu langsung mulai menggerogoti punggungnya, memasuki tubuhnya dan menghisapnya hingga kering, sebelum membeku menjadi seukuran ibu jari kecil dan mengalir kembali ke awan darah. Begitu saja, banyak sekali binatang mutan yang darahnya tersedot hingga kering, berubah menjadi mayat, saat awan darah terus menghujani dan menyerap saripati darah, menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu.